Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar yang ada di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran dari Ustadz Taufik walau belajar dari rumah. Nah, apa yang kita pelajari hari ini pasti kalian suka nih, karena hal ini berhubungan dengan hewan. Wah, penasaran kan kalian? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang siklus makhluk hidup serta pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, sebelum memasuki materi itu, Ustadz Taufik mau mengajak kalian berpikir nih. Pernahkah kalian membayangkan ternyata kita semua dahulu adalah seorang bayi yang dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian bayi berkembang menjadi lebih besar disebut dengan balita. Balita berkembang besar lagi disebut dengan anak-anak, kemudian disebut dengan remaja, kemudian disebut dengan dewasa seperti Ustadz Taufik, mungkin ayah dan ibu kalian, dan berkembang lagi menjadi kakek-kakek ataupun nenek-nenek ya. Hampir sama dengan manusia, ternyata hewan juga memiliki perkembangan dan pertumbuhannya sendiri-sendiri. Namun hewan ini sangat beragam bagaimana cara berkembang dan bertumbuhnya. Seperti seekor ayam yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah 21 hari telurnya diirami oleh induknya, anak ayam mematuk cangkang ayam hingga pecah dan dia membuat pintu keluar. Setelah itu lahirlah anak ayam yang semakin hari dia akan berkembang menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa mampu berkembang biak dan menghasilkan telur. Nah, proses tersebut terus berlangsung dan menjadi daur hidup ayam. Hal ini tentu berbeda dengan sapi. Sapi berkembang biak dengan cara beranak. Ketika anak sapi lahir, tubuhnya sudah menyerupai induknya, hanya saja ukurannya yang masih kecil. Kemudian lambat laun semakin bertambahnya waktu dia menjadi sapi dewasa. Kemudian setelah sapi dewasa mampu berkembang biak, dia melahirkan kembali anak sapi. Nah teman-teman, begitulah sekiranya daur hidup hewan. Namun hewan ini memiliki sisi yang unik karena tidak semua hewan berkembang biak dan tumbuh seperti ayam ataupun sapi tadi. Karena beberapa hewan mengalami proses pertumbuhan yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Metamorfosis ini terjadi pada hewan-hewan misalkan kupu-kupu, katak, dan beberapa macam serangga. Metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Hal ini terjadi pada kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Karena pada tahap ini mereka melewati tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, untuk memahami metamorfosis sempurna, teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Metamorfosis yang lain disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi apabila hewan mengalami pertumbuhan yang melewati tahap telur, nimfa, dan dewasa. Contohnya ialah capung, belalang, jangkrik, dan kecoa. Agar lebih memahami metamorfosis tidak sempurna, teman-teman silakan melihat daur hidup belalang berikut ini.
Teman-teman, setelah melihat video tadi, kalian sekarang sudah paham kan? Ternyata hewan-hewan atau binatang-binatang itu memiliki siklus perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi kalian sekarang sudah tahu nih, ternyata itik itu tidak dilahirkan, tetapi dia dilahirkan dalam bentuk telur terlebih dahulu. Begitu juga dengan kupu-kupu, tidak ada kupu-kupu bayi ataupun kupu-kupu balita. Adanya adalah telur menetas menjadi ulat, menjadi kepompong, dan seterusnya. Teman-teman, sekian video kali ini. Tetap semangat, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.